ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan segala yang kita pelajari sebagai kebaikan dan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pada malam hari ini saya akan membaca sebuah doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari doa-doa yang beliau baca, haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Cuman saya akan baca riwayat Ibnu Majah dari kitab As-Sunan secara lengkap, karena pada sanad dan pada matanya ada beberapa manfaat dan faidah yang mungkin kita bisa kaji secara ringkas di pertemuan ini. Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala di kitab Sunan, di bab doa, di bab yang kedua, bab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini yang tersohor dengan panggilan Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, haddatsana Ali ibnu Muhammadin sanata ihda wa thalathina wa mi'atain. Menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad pada tahun 231 Hijriah. Jadi Ibnu Majah menerima riwayat ini dari gurunya Ali bin Muhammad At-Tanafisi Abul Hasan pada tahun 231 Hijriah. Kemudian kata Ali bin Muhammad At-Tanafisi, qala haddatsana Waki' fi sanati 50 wa 90 wa 100. Menceritakan kepada kami Waki' pada tahun 1900 atau 1000 pada tahun 195 Hijriah. Pada tahun 195. Iya. Jadi ini tertaut 36 tahun dari masa Ibnu Majah mendengar dari Ali bin Muhammad. Ya, ada tertaut 36 tahun. Dan Waki' ini semuanya mengetahuinya, imam besar. Kalau di ilmu rawi itu tidak perlu diterangkan siapa beliau, karena seluruh ulama ahli hadits kenal Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih Abu Sufyan, imamnya negeri Kufah rahimahullahu ta'ala. Kata Waki', haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Ats-Tsauri, itu guru Waki'. Ya, jadi kalau Waki' meriwayatkan dari Sufyan, dia pasti Sufyan Ats-Tsauri. Dari Sufyan Ats-Tsauri. Fi majlisil A'mash. Nah, waktu itu Sufyan Ats-Tsauri menceritakan hadits ini kepada Waki' di majelis Al-A'mash. Al-A'mash ini imam yang lain dari penduduk Kufah juga, namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Kata Waki', ini diceritakan oleh Sufyan mundu 50 sana, semenjak 50 tahun lalu. Semenjak 50 tahun lalu. Iya. Baik, ini
Pertama kita lihat ya bagaimana Ibnu Majah rahimahullahu taala, beliau mendengarnya dari gurunya Ali bin Muhammad At-Tanafisi itu pada tahun 231 Hijriah. Ya. Sedangkan Ali bin Muhammad At-Tanafisi mendengar dari gurunya Waki' Ibn al-Jarrah hadits ini itu pada tahun 195 Hijriah, artinya 36 tahun sebelumnya. 36 tahun sebelumnya. Jadi pertautan 36 tahun, haditsnya masih dihafal oleh Ali bin Muhammad dari gurunya Waki' Ibn al-Jarrah. Dan Waki' Ibn al-Jarrah sendiri itu lebih hebat lagi. Beliau masih menghafal hadits ini dari gurunya Sufyan Ats-Tsauri itu semenjak 50 tahun yang lalu. Semenjak 50 tahun yang lalu. Iya. Dan ini kebiasaan ya di dalam menyandang ilmu. Orang itu ketika sampai kepadanya ilmu, bila bermanfaat baginya akan selalu dia ulangi. Selalu dia hafalkan. Dan yang paling pentingnya selalu diamalkan. Karena itu hadits ini selalu diingat oleh mereka karena mereka mengamalkannya, berdoa dengannya pada kandungan dari haditsnya. Kemudian faedah yang kedua, ketika Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan hadits ini kepada Waki' itu di majelis Al-A'mash. Al-A'mash ini Sulaiman bin Mihran itu rekan Sufyan Ats-Tsauri semasa dengannya. Ya. Dan memang subhanallah para ahli hadits itu kadang saling menghadiri walaupun mereka serekan selevel, tapi bersamaan dengan itu mereka juga mengambil faedah dari yang lainnya. Sebab ilmu itu adalah kerendahan hati. Dan ilmu itu seorang selalu mengulanginya. Dan ilmu itu dia juga perlu mendengar dari orang lain. Walaupun orang itu lebih di bawah levelnya daripada dia. Iya. Dan ini dari kebiasaannya para ulama. Berbeda dengan sebagian manusia di masa sekarang ini, fanatiknya sangat buta sekali. Dia tidak kenal ilmu kecuali di tengah guru-gurunya yang dia terlalu mengkultuskannya, terlalu fanatik. Seakan-akan tidak ada ilmu kecuali dari jalur mereka. Dan ini nggak benar ya cara belajar seperti itu. Ilmu itu luas alhamdulillah. Kita perlu menghormati dan mengenal para ulama dan mengambil manfaat ya dari mereka. Sepanjang mereka adalah ulama yang lurus jalannya, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian penasihat untuk umat, maka diambil ilmu dari mereka. Kata Sufyan Ats-Tsauri, qala haddatsana Amr ibn Murrah al-Jamali di zaman Khalid. Ya. Menceritakan kepada kami Amr bin Murrah al-Jamali di masa Khalid. Ini saya belum mendetailkan ya Khalid di sini siapa. Mungkin Khalid bin Abdullah al-Qasri, gubernur di masa itu. Dan mungkin juga Khalid di sini adalah Khalid bin Abdullah Khalid bin Mihran al-Haddad, Abul Manazil. Ya, ini perlu diteliti kembali karena nama Khalid di tingkatan ini ada beberapa Khalid dan saya belum periksa secara mendalam di dalam hal itu. An Abdullah ibn al-Harith al-Muktib, An Taliq ibn Qais al-Hanafi. Ini semuanya dari rawi-rawi terpercaya. Ya, Taliq bin Qais al-Hanafi, beliau ini dari ulama Kufah juga. Al-Hanafi itu nisbat kepada Bani Hanifah, bukan kepada madhab Hanafi ya, bukan madhab Hanafi ya. Nah, Imam Abu Hanifah itu lahir setelah Taliq ibn Qais. Ya. Ini dari suku Bani Hanifah. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelari sebagai ulama umat ini lautan ilmu. Ya, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhu, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil.
Ya Allah, buatlah dia faqih dalam agama dan ajari dia tafsir Al-Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berucap di dalam doanya. Nah, ini dari doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kana di situ itu menunjukkan istimror, ya, rutinitas. Ya, sering Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin beliau membacanya. Nah, ini doanya dari doa yang luar biasa, ya. Mungkin agak panjang doanya, tapi subhanallah kalimat-kalimat yang tertera di dalam doa itu sungguh-sungguh kita memerlukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantulah saya. Dan jangan bantu orang lain mencelakakan saya. Atau jangan bantu hal yang memberatkan saya. Iya. Ini hal yang sangat kita perlukan dalam hidup. Kita ini fakir, lemah, tidak punya daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon supaya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar pada kekuatan, bersandar pada keahlian, bersandar pada pengetahuan, merasa paling berilmu, bersandar pada kekuasaan, kedudukan, jabatan. Iya, itu semuanya tidak ada apa-apanya. Kecuali kalau Allah yang membantu kita. Maka kita selalu mohon i'anah dari Allah. A'inni. Rabbi a'inni. Nah, ini pakai kata Rabb di sini, ya, karena ini dari rububiyah. Dialah Allah yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang melengkapi hamba di dalam hal itu. Maka kita memohonnya dengan nama Ar-Rabb. A'inni, bantulah saya. Dan jangan bantu hal yang memberatkan saya atau mencelakakan saya. Ya. Ini cakupannya luas, ya. Dia dapat segala hal kebaikan yang membantunya. Dan dia terhindar dari segala hal yang bisa memberatkannya. Bisa memberatkannya. Ya. Misalnya syaitan mendapat kekuatan untuk membuat dia susah untuk sholat misalnya. Syaitan kemudian mendapat kekuatan supaya menghalangi dia dari kebaikan. Atau dia punya musuh, dibantu untuk mencelakakan dia. Atau dia di dalam bisnis misalnya, ada orang yang ingin merugikannya, ya, dibantu dia merugikannya. Maka dengan permohonan doa ini, dia berlindung kepada Allah supaya jangan ada yang dibantu mencelakakan dia di dalam hal itu. Ya. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantulah saya dan jangan bantu hal atau perkara atau orang yang mencelakakan saya atau memberatkan saya. Dan permohonan bantuan isti'anah kepada Allah itu dari poros penghambaan. Dan selalu kita baca di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini dua potongan doa, ya. Kemudian potongan doa berikutnya, wansurni wala tansur alayya. Ya Allah, tolonglah saya. Dan jangan tolong hal atau orang yang mencelakakan saya atau membawa keburukan atas saya. Ini permohonan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau ingin ditolong oleh Allah, salah satu sebabnya adalah dia berdoa kepada Allah supaya dia ditolong oleh Allah. Sama kalau dia ingin dibantu, salah satu sebabnya dia berdoa supaya dia dibantu. Pertolongan itu datang apabila seorang itu beramal dengan agama, beramal dengan syariat, berpegang dengan sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kedudukan kalian. Jadi minta supaya ditolong
dan sebaliknya berlindung. Jangan sampai ada hal yang buruk, ada orang yang ditolong memberatkan dia atau mencelakakan dia. Iya. Ini kebaikan dan kejelekan, perhatikannya, kebaikan dan kejelekan pada kandungan doa ini, kita memohon kebaikan, menghindari kejelekan, itu semuanya datangnya dari Allah. Jadi kalau kita ingin minta kebaikan, tidak ada yang bisa mendatangkan kecuali Allah. Kita berlindung dari kejelekan, tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wamkurli wala tamkur alayya. Ini kelanjutan doa. Ya Allah, jadikanlah makar untukku dan jangan jadikan makar terhadapku. Ya, maksudnya seorang berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuknya makar terhadap musuh-musuhnya, orang-orang yang berlaku jelek kepadanya. Ya. Karena dimaklumi dalam kehidupan ini kadang ada mata yang hasad, kadang ada orang yang tidak senang. Apalagi kalau seorang itu adalah seorang guru, seorang ustadz, seorang alim. Nah, itu dia menempuh jalan para nabi dan para rasul. Ya pasti banyak orang-orang yang tidak suka kepadanya, dari kalangan jin maupun manusia. Karena ada orang-orang yang senang membuat makar. Demikian pula kita ini sebagai warga negara, dalam negeri kita, apalagi kita punya dari kebaikan yang sangat banyak di negeri ini. Ya, luasnya negeri kita ini dari Sabang sampai ke Merauke, dengan berbagai kekayaan alamnya. Pasti ada orang-orang yang hasad, tidak suka, yang menghendaki kerusakan dan hilangnya nikmat atas kita. Nah, ini makar-makar kadang dilakukan oleh sebagian orang. Iya, maka kita memohon kepada Allah supaya makar itu Allah jadikan untuk kita mencelakakan mereka, bukan sebaliknya. Wala tamkur alayya. Jangan engkau buat makar itu sehingga mencelakakan kami, mencelakakan saya. Jadi perhatikan, ini doanya Nabi ya. Nabi SAW berdoa dengannya, mengajarkan umatnya contoh dalam berdoa. Iya. Karena itu seorang itu di samping dia memiliki dari keteguhan, dari keberanian, dari semangat, dia juga harus selalu bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wamkurli wala tamkur alayya. Kemudian berikutnya, wahdini, ya Allah berilah hidayah kepadaku. Ini dari kandungan surah Al-Fatihah ya, memohon hidayah, dan ini permohonan yang besar sekali, sangat kita perlukan dalam kehidupan. Karena hidayah itu kita perlukan di dalam segala keadaan. Lebih kita perlukan dari makan dan minum. Dan bentuk hidayah beraneka ragam. Wa yassiril hudali, wahdini wa yassiril hudali. Lanjutan doa, ya Allah mudahkanlah hidayah itu kepadaku. Ya kadang seorang diberi hidayah, alhamdulillah, diberi petunjuk, tapi kadang sebagian jalannya tidak langsung sampai segera, perlahan sampainya. Maka dia mohon supaya dimudahkan jalan hidayah itu kepadanya. Kemudian di kelanjutan doa, wansurni ala man bagha alayya. Ya Allah tolonglah saya terhadap semua yang melampaui batas terhadapku. Ya, orang-orang yang sewenang-wenang itu melampaui batas banyak. Banyak yang melampaui batas. Dari kalangan lawan maupun kawan. Ya, dan kita sebagai umat Islam, kadang ada sebagian umat Islam itu melampaui batas terhadap saudara-saudaranya. Melampaui batas terhadap saudara-saudaranya. Iya. Dan ini adalah hal yang tidak pantas ya terjadi di tengah seorang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi berdoa, wansurni ala man bagha alayya. Tolonglah saya terhadap siapa saja yang melampaui batas terhadapku. Iya.
melampaui batas terhadap beliau. Dan ini hati-hati ya, melampaui batas terhadap Rasulullah itu bukan di masa hidup beliau saja, di masa beliau telah meninggal pun doa ini hati-hati mengenai kita. Kalau kita menyelisihi jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini bagian pertama dari doa. Kandungannya sudah luar biasa. Iya. Dikatakan Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassiril hudali wansurni ala man bagha alayya. Kemudian bagian yang kedua dari doa, Rabbi ja'alni laka syakkaran, laka dhakkaran, laka rahhaba, laka muti'an, di sebagian riwayat, laka mitwa'an, ilaika mukhbitan, ilaika awahan muniba. Ini bagian yang kedua dari doa. Ya. Rabbi ja'alni laka syakkara. Ya, wahai Rabbku, jadikanlah saya terhadapmu orang yang selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur. Syakkar itu siga mubalaghah. Artinya menunjukkan dia selalu bersyukur, banyak bersyukur. Iya. Nah, kesyukuran itu dari pokok kebaikan. Sebab bertambahnya nikmat, sebab ditolak musibah dan malapetaka, sebab keridhaan Allah terhadap seorang hamba. Ya, sebab dia mengikuti atau meraih kedudukan tinggi di sorga dan sebagainya dari manfaat syukur. Ya, ditulis buku-buku khusus tentang keutamaan syukur oleh para ulama. Laka dhakkara, Rabbi ja'alni laka syakkaran, laka dhakkara. Ya Allah, jadikanlah saya terhadapmu sebagai orang yang selalu berzikir, banyak berzikir. Nah, ini juga luar biasa ya. Nah, ini sifat hamba-hamba yang dijamin dengan surga, digugurkan dosa-dosanya, pengikut para nabi, dia banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Laka rahhaba. Dan terhadap engkau ya Allah adalah rahhaba. Orang yang selalu takut. Takut kepada siksaannya. Takut akan kejelekan amalannya. Iya. Nah, itu adalah sifatnya para nabi dan para rasul. Rahhaba. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana rahaban wa rahaba. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Jadi ada rahaba. Yang punya rasa takut kepada Allah. Laka muti'an, dan kepada engkau ya Allah sebagai orang yang selalu taat. Jadikanlah saya orang yang selalu taat. Di sebagian riwayat mitwa'an. Ya, sama aja ya, mitwa dengan muti' itu sama-sama dari sifat musyabbah, menunjukkan makna mubalaghah yang berlebihan. Ya, yang selalu taat, terus-menerus taat. Nah, ini ketaatan juga dari hal yang luar biasa ya. Karena ketaatan itu sumber kebaikan dan simbol jenjang yang tinggi untuk seorang hamba. Ilaika mukhbitan, dan kepadamu sebagai orang yang mukhbita. Mukhbitan itu orang yang selalu khusyuk, selalu berserah diri. Ya. Ilaika awahan muniba, dan kepadamu sebagai orang yang awah. Awah itu ada yang mengatakan artinya dia selalu, kalau dia mengeluh itu selalu kepada Allah saja. Ada yang mengatakan awahan itu artinya dia banyak menangis. Ada yang mengatakan awah itu artinya banyak berdoa. Banyak berdoa. Nah, ini memang luas ya cakupannya awah. Kemudian muniba, orang yang selalu berinabah. Inabah itu orang yang kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ini jenjang-jenjang penghambaannya, jenjang syukur, jenjang zikir, jenjang ar-rahbah, jenjang at-ta'ah, jenjang al-ikhbat, jenjang
al-awah, dan jenjang al-inabah. Ini 7 hal dari amalan hati. Ini kalau dibahas satu persatu bisa menjadi tema-tema khusus, kajian-kajian khusus. Ya bisa dilihat agungnya doa yang bisa mencakup dan melingkup ya banyak hal, banyak kebaikan. Ya subhanallah. Jadi ini potongan yang kedua dari doa. Rabbi ja'alni laka syakkaran, laka dakkaran, laka rahaba, ya laka muti'an, ilaika mukhbitan, ilaika awahan muniba. Kemudian potongan yang terakhir dari doa, Rabbi taqabbal taubati, waghsil haubati, wa ajib da'wati, wahdi qalbi, wasaddid lisani, wathabbit hujjati, waslul sakhimata qalbi. Rabbi, wahai Rabbku, taqabbal taubati, terimalah taubatku. Yang menunjukkan dia ini hamba selalu bertobat. Dia mohon kepada Allah, taubatnya itu diterima. Ini perhatikan ya, ini doanya Nabi ini. Nabi SAW selalu bertobat kepada Allah. Mohon supaya taubatnya diterima. Padahal dosa-dosanya telah diampuni, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu janji Allah kepada Nabi. Bersamaan dengan itu beliau selalu memohon, meminta. Tapi yang aneh itu kita ini banyak berdosa, banyak bikin kesalahan. Tapi subhanallah sedikit bertobatnya. Sedikit dari bertobatnya. Ya, semoga Allah merahmati dan mengampuni kita semua dan memperbaiki keadaan kita. Rabbi taqabbal taubati, wahai Rabbku, terimalah taubatku. Waksil haubati, dan cucilah haubati. Al-haubah itu artinya dosa. Cuci dosa-dosaku. Cuci dosa-dosaku. Karena dosa itu pengaruhnya buruk ya. Dosa itu bisa memberi panas, gerah kepada jiwa, mengotori. Makanya itu bahasanya cuci. Ya, dicuci itu biasanya dengan air, supaya pengaruh panas dosa itu, kejelekannya hilang dari diri seorang hamba. Ya. Kemudian wajib dakwati, dan kabulkanlah doaku. Nah, ini kita selalu mohon ijabah, supaya doa-doa kita itu diterima oleh Allah, dikabulkan. Terima oleh Allah, dikabulkan. Dan kita selalu berbaik sangka. Doa kita itu, apa saja yang kita doakan, dikabulkan oleh Allah. Karena seorang hamba itu kadang dia meminta sesuatu, Allah langsung beri permintaannya. Dan kadang dia meminta sesuatu, Allah pilihkan dia yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Dan kadang dia meminta sesuatu, Allah tidak beri untuknya di dunia. Tapi disimpan untuknya guna menjadi ketinggian derajat dan kebaikan di akhirat. Maka kita selalu mohon wajib dakwati, kabulkanlah doaku. Wahdi qalbi, dan beri hidayah ke hatiku. Wasaddid lisani, dan luruskan lisanku. Kata as-sadat ya. Sadat itu istiqamah. Ya. Dan dia selalu berada di pertengahan. Dia selalu berada di ketepatan, kelurusan jalan, berupa ucapan maupun perbuatan. Itu as-sadat. Kalau panah itu dikatakan musaddad, itu panahnya itu sudah betul-betul lurus itu. Tidak ada bengkoknya. Sehingga tepat dipakai untuk memanah. Nah, itu makna as-sadat. Saddid lisani, beri sadat ke lisanku. Supaya dia bicaranya lurus, bicaranya tepat, bicaranya yang baik, bicaranya yang membawa keberkahan di tengah manusia. Tidak ada dosa bagi dia. Wasabbit hujjati, ya Allah kuatkanlah hujjahku. Nah, ini kuatkan hujjah artinya kekuatannya, keimanannya. Minta supaya dikuatkan dari hujjah-hujjahnya. Ya, di dunia maupun di akhirat kita perlu kekuatan hujjah, di dunia maupun di akhirat. Waslul sakhimata qalbi, dan bersihkanlah, keluarkanlah sakhimata qalbi, kedengkian yang berada di hatiku.
kedengkian yang berada di hati itu. Karena hati itu, subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu beliau sebelum diangkat sebagai seorang rasul, hati beliau pernah dicuci, dikeluarkan. Hati beliau itu kemudian dicuci. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan setelah beliau diutus pun sebagai seorang rasul, sebelum beliau Isra dan Mi'raj itu dikeluarkan lagi hati beliau dan dicuci. Ya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih saja memohon supaya dikeluarkan sakhimata qalbi, karena memang urusan hati ini itu luar biasa, memang perlu perhatian, perlu kesungguhan. Kita harus selalu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini potongan terakhir dari doa. Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wajib da'wati wahdi qalbi wasaddid lisani wasabbit hujjati waslul sakhimata qalbi. Jadi, kalau kita baca doanya secara lengkap dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassiril hudali wansurni ala man bagha alayya Rabbi ja'alni laka syakkaran laka dakkaran laka rahaban laka muti'an ilaika mukhbitan ilaika awahan muniba Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wahdi qalbi wasaddid lisani wasabbit hujjati waslul sakhimata qalbi. Nah, itu kelengkapan dari doanya. Semoga kita semua bisa membacanya dengan baik dan selalu mengulanginya. Dan terakhir dari hadits ini, setelah selesai periwayatan Ali bin Muhammad At-Tanafisi, dikatakan di sini oleh Ibnu Majah, qala Abul Hasan At-Tanafisi, maksudnya Ali bin Muhammad tadi. Qultu li Waki, saya bertanya kepada guruku Waki, aqulu fi kunutul witir, bolehkah doa ini saya baca di kunut witir? Kata Waki, nah, boleh kamu baca di kunut witir. Ya, sebab kunut witir itu tidak mesti seorang itu terbatas pada dia membaca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait dan seterusnya. Itu diajarkan oleh Nabi kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Tapi kunut witir itu pada dasarnya boleh berdoa. Maka doa ini juga boleh dibaca di kunut witir. Boleh dibaca di kunut witir. Iya. Jadi bantahannya terhadap orang-orang yang membatasi doa kunut itu pada Allahumma hdina fi man hadait saja. Ya, bahkan kunut witir itu boleh lebih luas daripada itu, tapi yang keliru itu kalau dia terlalu panjang di dalam kunutnya sampai melebihi kadar dia sholat malamnya yang semisal dengan itu. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.